Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamatul qiyamah, alamatus sya'ah, tanda-tanda kiamat. Yaitu salah satunya adalah akan hadirnya Dajjal. Akan hadirnya Dajjal, sang pembohong dan penyesat umat manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari tipu daya Dajjal, terhindar dari kesesatan yang diciptakan oleh Dajjal. Di dalam doanya dikemukakan, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal harami wal maksimi wal maghrumi wa min fitnatil qabri wa ajabil qabri wa min fitnatin nari wa ajabin nari wa min fitnati syarril ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqri wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi wa naqi qalbi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danasi wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Rawahu at-Tirmizi wal Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah. Inilah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inna na'udzubika. Nah, kalau bawa jamaah nggak boleh Allahumma inni a'udzubika, domirnya harus diganti. Ada sebagian ulama mengemukakan kalau bawa jamaah kemudian dia menggunakan doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, itu disebut pengkhianat. Karena kan yang dibacakan, yang didoakan kan untuk orang banyak, sementara orang yang nggak tahu bahasa Arab main amin, amin saja, padahal dia sedang mendoakan dirinya. Allahumma inni a'udzubika. Nah, sekali lagi, kalau orang yang membawa jamaah, domirnya itu harus diganti. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau. Minal kasali, daripada sifat malas, wal harami, dan sifat atau dan umur panjang yang kelewat tua. Aku atau kami berlindung kepada Engkau daripada sifat malas dan umur yang sangat panjang, ketuaan. Wal maksimi, dan dari segala dosa, wal maghrumi, dan dari segala hutang. Itu berlindung tuh kepada Allah dari segala hutang.
Wa min fitnatil qabri, dan dari fitnah kubur. Wa ajabil qabri, dan dari azab kubur. Nah, fitnah kubur ini kemarin kita sudah jelaskan, yaitu pertanyaan dua malaikat, ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya, kalau orang itu tidak lulus dalam pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, maka akan terbentuk, akan menghasilkan azab kubur. Ya, akan menghasilkan azab kubur. Azab kubur adalah siksa di alam kubur. Azab kubur ini adalah hasil dari fitnah kubur. Dia nggak bisa jawab pertanyaan dua orang malaikat, maka untuk orang tersebut akan mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Jika si mayit tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka dia akan diazab kubur. Contoh azab kubur adalah digambarkan tuh ya oleh beberapa hadis, dipukul misalnya dengan gadanya gada besi. Digambarkan sekali pukul saja langsung tuh mendem, jrot, mendem tuh kepalanya kong, ambles ke bumi dia. Habis. Ada juga digambarkan dia dihimpit oleh bumi. Itu salah satu di antara siksa kubur. Kemudian diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat, yaitu di neraka. Itu siksa kubur. Nah, ini kalau kita bicara kubur, pasti kita akan ada keterkaitan dengan surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernafas, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Pokoknya siapa saja orangnya, bentuk apa saja, atau siapa saja makhluknya, bahkan malaikat sekalipun, jin, iblis, dan malaikat sekalipun, pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan akan ganjaran-ganjaran kalian yaumal qiyamah, nanti hari kiamat. Nah, jadi urusannya belum selesai yang di dalam kubur. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan siksa kubur, itu baru persekot aja kok. Baru persekot aja, dan itu menggambarkan nanti dia di akhirat juga akan mendapatkan siksa akhirat. Nah, karena memang kiamat ini belum datang, maka urusan orang-orang yang berada di dalam kubur sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini urusannya belum selesai. Karena dikemukakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran-ganjaran kalian nanti hari kiamat. Nanti hari kiamat disempurnakan tuh. Makanya kita ini kudu ngedoain orang tua kita yang udah meninggal dunia, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, doakan.
Ya, mudah-mudahan dengan kita mendoakan Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan juga ampunilah kedua orang tua kami dan ampunilah orang-orang tua kami. Bisa jadi ya, bisa jadi dosa yang sudah terbawa ke dalam kubur oleh orang tersebut, asbab doa kita ini kongjit ya, asbab doa kita, maka orang-orang tua kita itu diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi yang memang tadinya akan mendapatkan siksa di akhirat, tapi karena kita mohon pengampunan kepada Allah dengan permohonan yang sangat luar biasa, kita mohon orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya, insya Allah akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dalam segala sesuatu, dalam kapanpun kondisinya, waktunya kapan, niatkan doain orang tua kita, doain orang tua kita yang udah meninggalkan dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngedoain orang tua kita? Ya enggak kong? Iya. Nggak mungkin gajak gujuk ada orang yang mau doain orang tua kita. Paling-paling kalau pengen kita didoain orang tua kita, orang banyak diundang dah, undang undang jamaah untuk minta keikhlasannya mendoakan orang tua. Nah kita ini sebagai anak harus kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita doain orang tua kita. Ya mudah-mudahan kita dengan orang-orang tua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ampunan Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah, dan dikumpulkan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikemukakan wa min fitnatin nari wa azabin nari. Allahumma inni a'udzubika ya, min fitnatin nari wa azabin nari, atau Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nari wa azabin nari. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka dan azab neraka. Kalau kita lihat ya, kita baca hadis dan keterangan ulama, itu nanti di neraka itu ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, di neraka itu ada jembatan Shiratal Mustaqim. Naik perjalanan 5.000 tahun, turun perjalanan 5.000 tahun, dan datar itu perjalanan 5.000 tahun. Berarti 15.000 tahun perjalanan. Panjang banget tuh. Panjang banget. Ada orang yang jalannya melewati Shiratal Mustaqim merangkak. Ada yang ngesot. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan kecepatan kilat. Kok bisa begitu? Ya itu tergantung amal perbuatan kita di dunia. Ya, amal perbuatan kita di dunia. Yang jalannya ngesot, ya mungkin amalnya sedikit waktu dia hidup di dunia. Yang amalnya merangkak, yang jalannya merangkak, yang jalannya pakai perutnya, ekongnya, yang model-model begitu mungkin amal sih beramal, tapi beramalnya sedikit. Ada yang jalannya dengan kecepatan yang sangat luar biasa, laksana kilat. Nah mungkin orang yang model begitu amal solehnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sodakohnya luar biasa, nolong orangnya luar biasa, karena seluruh hidupnya saban hari saban waktu berisi dengan amal soleh. Bisa jadi
orang tersebut melewati Shiratal Mustaqim yang perjalanannya 15.000 tahun, ya, perjalanan 15.000 tahun dia lewati dengan secepat kilat. Makanya kalau ada rezeki ya Kong ya, kalau kurban tiap tahun kita pengen kurban. Tiap tahun kita pengen kurban karena juga digambarkan kurban itu akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat ya. Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian ini kan fitnah neraka. Barang siapa yang tidak bisa melewati Shiratal Mustaqim, ini salah satu fitnah neraka ya, ujian di neraka. Barang siapa yang tidak bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia akan kecebur. Kecebur. Nah, kalau dia udah kecebur di dalam neraka, berarti dia terkena azab neraka. Terkena azab neraka. Ya Kong ya. Bagi orang yang telah mendapatkan nikmat kubur, katakan nikmat apa? Nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu adalah berhasilnya seseorang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Fitnah kubur itu kan jadi jembatan. Dia itu fitnah kubur, fitnah neraka. Astagfirullahaladzim, ngomong suka salah-salah. Fitnah neraka itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dia sudah bisa dan mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, mau jalannya ngesot kek, mau merangkak kek, dia melewati Shiratal Mustaqim, ataupun dia mempunyai kecepatan laksana kilat melewati Shiratal Mustaqim berhasil, maka orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah, nikmat akhirat. Nah, kita mempunyai kewajiban, Allahumma inna nas'aluka min fitnatin nar wa azabin nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, inna nas'aluka, daripada fitnah neraka dan azab neraka. Berselamat kita dari Shiratal Mustaqim, maka Allah telah sediakan bagi kita surga. Allah menempatkan kita di dalam surga. Dalam surga juga itu macam-macam kok. Surga itu tempatnya macam-macam. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi. Oleh karena itu, selain kita minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, kita minta Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Ya Allah, kami memohon, kami meminta kepada Engkau husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan juga kami memohon dan meminta kepada Engkau, ya Allah, surga Firdaus. Ada yang mengatakan surga Firdaus itu adalah surga Aden, ya kan, jazaohum jannatu Aden, kan gitu ya kok. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu Aden. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, mereka itu golongan yang paling baik. Ganjaran bagi mereka di sisi Tuhan mereka, yaitu di sisi Allah, adalah surga Aden. Nah, surga Aden ini ada mengungkapkan itu adalah surga Firdaus. Minta tuh kong, tiap habis sholat, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau agar aku mendapatkan surga Firdaus. Amin ya robbal amin. Nah, itu bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kong ya.
Mudah-mudahan bermanfaat konggit. Saya bisa istiqomah selalu menjalankan taklim kita setiap subuh dan ini insyaallah dicatat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.